tidak sesuai dengan apa yang ini, malah ada komposisi bahan-bahan berbahaya, komplain ke tempat yang jadi kita beli. aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di acara Tanya Kalista. Saya Sofwan dan bersama beautician dan sekaligus owner dari PT Kalista Pesona Natur, yaitu Bu Apoteker Yulia Sari. Gimana Kak kabarnya hari ini? Aman, baik. Aman, alhamdulillah. Sama seperti Sobat Kalista yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mungkin bagaimana memilih kosmetik yang baik. Mungkin kalau misal orang kekinian tuh mengetahuinya skincare ya, pada umumnya kosmetik. Ya. Tapi kira-kira sama nggak ya kosmetik dan skincare, Kak Yuli? Kira-kira? Skincare itu dari namanya kita udah tahu ya, bahwa perawatan kulit. Skin ya, skin, perawatan kulit. Tetapi untuk kosmetik sendiri, perawatannya bukan hanya kulit, bisa juga rambut, kuku, yang pasti bagian luar tubuh yang diperuntukkan untuk membersihkan, merawat tubuh untuk kondisi lebih baik. Oke, jadi kosmetik itu adalah lebih umum dan skincare adalah bagian dari kosmetik sendiri. Nah, Bu Yuli, teman-teman Sobat Kalista ini mungkin banyak yang baru menggunakan kosmetik gitu. Kira-kira ada nggak sih yang harus mereka ketahui tentang kosmetik itu sendiri? Apa yang kira-kira mereka harus tahu pertama kali memilihnya dan indikator-indikator apa saja yang harus mereka perhatikan seperti itu? Kosmetik sendiri mestinya yang pertama yaitu kita mengecek kemasan, pastinya memiliki izin edar. Oke. Untuk di Indonesia sendiri izin edar mengikuti notifikasi ASEAN, ya, makanya di depannya NA nomor BPOM-nya. Jadi yang keluar adalah NA ya. NA itu notifikasi Asia. Artinya itu memang kosmetik yang sudah layak edar. Kemudian dari segi kemasan itu juga komposisinya jelas. Komposisi itu tertera di dalam kemasan. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Ini dari DP Skin ya. DP Skin Kak. Ini yang memproduksi juga jelas. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tempat membelinya itu bisa dipercaya. Kita kembali ke produk. Saat ini juga BPOM mengeluarkan selain NA, nomor NA sekian, kita ada juga QR code QR barcode-nya, ya QR kodenya, sehingga pada saat kita teman-teman jika ingin melihat suatu produk sudah ternotifikasi atau belum, bisa mendownload cek BPOM. Nah di situ juga ada aplikasi untuk men-scan QR produknya, sehingga di situ akan muncul pabrik yang memproduksi. Kemudian jika itu misalnya istilahnya titip produksi atau maklon, di situ juga akan terlihat CPAVA yang mendistribusikan, dan kemasannya juga akan muncul apakah yang digunakan 15 gram atau 30 gram. Jadi jelas sekali di dalam QR barcode kalau misalnya di scan. Jadi teman-teman Sobat Kalista nggak usah repot untuk mencari registrasi sebuah produk, tinggal download QR code di aplikasinya BPOM ya, cek BPOM. Nah, jangan sampai Sobat Kalista tuh mau tampil cantik, mau tampil ganteng, tapi malah jelek karena menggunakan kosmetik yang tidak aman begitu. Nah, pastinya nanti tadi ada juga tempat membelinya juga bisa dipercaya. Sehingga pada saat kita mengalami sesuatu hal terkait kosmetik tersebut, ya kita bisa mendatangi tempat tersebut untuk meminta pertanggungjawaban ataupun berkonsultasi terkait produk yang digunakan. Karena ya namanya di Indonesia, ya bisa saja barcode atau apa bisa dipalsukan, kemudian isinya berbeda dengan apa yang terkandung di dalam label. Orang Indonesia kreatifnya di situ ya, tapi kadang salah tempat. Nah, balik lagi. Bu Yuli tadi mengatakan tempatnya aman. Apakah kalau misal sekarang kan banyak yang jual online ya? Iya. Kira aman nggak tuh, Bu Yuli?
kalau saat kita beli? ini online pun tidak masalah. Yang pasti amannya adalah kita bisa meminta pertanggungjawaban terhadap orang tersebut, di mana kita membeli. Misalnya di online, jelas online-nya tuh di mana, alamatnya jelas dan bisa dihubungi seperti itu. Oke. Karena kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngecek gitu, oh kok komposisi tidak sesuai dengan apa yang ini, malah ada komposisi bahan-bahan berbahaya. Komplain ke tempat yang dibeli. Jadi kita beli. Aman, harus jelas. Walaupun online itu ya harus jelas alamatnya di mana dan kontaknya di mana. Betul. Jadi kalau misal terjadi sesuatu bisa kita meminta pertanggungjawaban ke mereka. Nah, ngomong-ngomong soal kosmetik yang aman, kita tahu ada kosmetik yang dari bahan natural, ada juga dari bahan sintetik. Nah, pertanyaan saya nih, apakah selamanya yang bahan natural itu aman, ataukah apakah semua bahan sintetik itu tidak aman, Bu Yuli? Untuk kosmetik sendiri memang ada yang berbahan natural, ada juga yang berbahan sintesa, dan itu sudah diatur di dalam Perka BPOM ya. Dan itu tidak masalah sepanjang itu memang sudah terstandarisasi. Bahan-bahan itu juga harus terstandarisasi. Jadi pabrik, kebetulan saya juga owner dari industri kosmetiknya. Pada saat kita membeli bahan baku untuk digunakan, saat ini memang yang lagi tren adalah bahan-bahan natural. Sehingga beberapa kembali industri, ke alam ya. Iya, kembali ke alam. Tetapi bahan-bahan natural pun itu sudah terstandarisasi, memiliki namanya COA, sertifikat of analysis. Bahkan saat ini produk-produk dari bahan baku dari luar pun sudah terstandarisasi halal atau tidaknya. Oh ya betul. Nih, satu kata yang penting banget dari Bu Yuli tadi yang hampir kita lupakan. Halal itu nggak cuma di makanan guys, tapi juga untuk kosmetik mungkin ya, tidak cuma aman tapi halal. Ya, itu di setiap tempat itu ada cara kita untuk mengurus perizinan halal gitu. Kemudian semua produk saat ini alhamdulillah selalu bukan produk ya, bahan baku yang kita gunakan itu sudah terstandarisasi halal, walaupun nanti setelah menjadi produk kita pun juga harus tetap mengurus izin halal kalau misalnya memang itu dibutuhkan oleh klien. Jadi nggak usah khawatir tentang aman dan halalnya. Nah, berikutnya skincare atau kosmetik itu kan biasanya mahal ya. Ya namanya juga cantik atau ganteng tuh kita harus Sobat Kalista harus bermodal gitu. Nah, tapi kadang